Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Catherine Randiwan, Iqbal Rifki Firmansyah, Muhammad Lutfiardi, Muhammad Syarif Hidayat, dan Natasha Gabriela akan menjelaskan mengenai illegal fishing di perairan Indonesia. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Syarif. Kepada Saudara Syarif dipersilakan. Baik, terima kasih Lutfi atas waktunya. Resume jurnal. Jurnal yang kami jadikan jurnal sebagai acuan berjudul Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral dengan Kawasan. Tahun 2012, penulis Simala Victor Muhammad. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi, atau 75% dari total wilayah Indonesia, yang terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan laut teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan laut Nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi laut zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEEI. Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial karena telah ikut menurunkan produktivitas dan tangkapan secara signifikan. Di satu potensi produksi lestari, Maximum Sustainable Yield (MSY), ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta ton per tahun. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, dan perairan di sekitar Maluku, serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan illegal fishing selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya ikan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional, sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Next. Konsepsi teori. Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx sendiri menyusun sebuah teori agung yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Pengikut teori ini disebut Marxis. Marxisme mencakup materialisme, dialektis, dan materialisme historis secara penerapan pada kehidupan sosial. Marxisme adalah landasan teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang diproduksi oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme adalah wujud protes Marx terhadap paham kapitalisme. Beliau menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar atau buruh. Penangkapan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas tempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. Berdasarkan FAO, penangkapan ilegal telah menyebabkan kerugian hingga 23 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30% yang merupakan kerugian yang dialami Indonesia. 30% ini merupakan kerugian yang cukup signifikan. Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena pelaku dan kegiatannya itu lintas negara. Dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerjasama bilateral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kasus. Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak terdapat sumber daya perairan. Sumber daya perairan yang luas tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil produk perikanan terbesar di dunia. Perikanan budidaya yang dulu belum banyak diminati
semakin lama semakin dinikmati oleh banyak kalangan dan mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya peningkatan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari perdagangan komoditas perikanan dunia. Indonesia pada tahun 2008 dapat mengekspor produk perikanan ke negara-negara Asia sebesar 70,97%, Amerika sebesar 17,03%, dan Eropa 10,35%. Di sisi lain, karena banyaknya sumber daya perairan yang dimiliki Indonesia, kegiatan illegal fishing sering sekali terjadi menggunakan berbagai macam cara yang dilakukan oleh para pelaku. Kegiatan illegal fishing ini termasuk ke dalam pelanggaran multinasional dikarenakan melanggar batas negara secara ilegal. Selain melanggar batas negara, kegiatan illegal fishing dapat merugikan negara dikarenakan para pelaku mengambil lahan yang seharusnya menjadi lahan untuk nelayan negara itu sendiri. Dan juga kegiatan illegal fishing ini tak luput dari perusakan lingkungan yang ada di suatu negara. Next. Lalu, hubungan yang terjadi antara illegal fishing dengan Marxisme adalah pada saat kegiatan illegal fishing berlangsung. Para nelayan dari negara asing memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan izin serta melakukan pengusiran terhadap nelayan lokal. Hal tersebut dikarenakan para nelayan asing yang masuk ke dalam Indonesia ingin mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, sehingga para nelayan tersebut mendapatkan penghasilan yang besar. Hal tersebut dapat membuat ketimpangan antara nelayan asing dengan nelayan lokal, karena para nelayan asing ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan mengambil jatah untuk nelayan Indonesia dengan cara mengambil wilayah tangkapannya. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam memberantas illegal fishing agar para nelayan lokal tidak dirugikan dan juga ketersediaan ikan di pasar Indonesia tetap stabil. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan, berdasarkan studi kasus yang kami temukan bahwa illegal fishing yang terjadi di wilayah Indonesia bertentangan dengan teori ekonomi Marxisme, dikarenakan para nelayan dari negara asing memasuki wilayah Indonesia tanpa meminta izin dan mengambil keuntungan besar, sehingga para nelayan di wilayah Indonesia mengalami kerugian. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.